Oke, selamat datang lagi di sesi bedah taktik. Hari ini, berbekal data dari Opta Analyst, kita bakal ngebahas habis-habisan soal kemenangan bersejarah Meksiko 3-0 atas Ceko di laga penutup grup A Piala Dunia 2026. Gini ya, ini tuh bukan sekedar kemenangan biasa. Ini benar-benar sebuah masterclass, demonstrasi klinis dari tim yang tahu persis gimana cara mengeksekusi taktik dari Javier Aguirre. Yuk, langsung aja kita bedah. Kita mulai dari fakta yang paling mencolok. 3 laga, 3 kemenangan, 0 kebobolan, 9 poin maksimal. Buat kalian yang ngikutin banget kiprah L3, pasti sadar dong betapa gilanya pencapaian ini. Sepanjang sejarah mereka di fase grup Piala Dunia, ini tuh pertama kalinya Meksiko nyapu bersih 3 laga awal dengan kemenangan beruntun. Dan, wow, mereka ngelakuinnya dengan gaya bertahan yang solid banget. Asal tahu aja, nyetak 3 clean sheet beruntun di turnamen sebesar ini, itu sesuatu yang belum pernah mereka rasain lagi sejak tahun 1986. Kalau kita bicara soal clean sheet utuh di seluruh pertandingan fase grup, kita harus mundur jauh banget sampai tahun 1970, yang kebetulan saat itu mereka juga jadi tuan rumah. Skuad ini nggak cuma menang, mereka benar-benar ngebangun tembok baja di lini belakang. Lanjut ke bagian pertama kita, efisiensi taktik dan XG, alias pertarungan antara kualitas versus kuantitas. Nah, kalau kita perhatiin di awal babak pertama, Ceko itu sebenarnya keluar menyerang dengan sangat berani. Wyszynski dan Sadilek langsung pressing tinggi buat ngatur tempo. Jujur aja, banyak tim bakal panik digituin. Tapi, mari kita intip angka expected goals atau XG-nya, karena metrik ini nggak pernah bohong soal apa yang sebenarnya terjadi di lapangan. Ceko emang ngelepasin 13 tembakan, sedikit lebih banyak dari Meksiko yang cuma 11. Sekilas, Ceko mendominasi nih. Tunggu dulu. Lihat nilai XG-nya. Dari 13 tembakan itu, Ceko cuma dapat 0,47 XG. Maksudnya apa? Mereka itu nembak dari posisi yang ampun-ampunan susahnya, terburu-buru, spekulatif banget lah pokoknya. Pertahanan Meksiko emang sengaja maksa mereka buat ambil tembakan-tembakan dengan probabilitas rendah kayak gitu. Di sisi sebaliknya, 11 tembakan Meksiko itu ngasilin 1,79 XG, nyaris 2 gol penuh secara probabilitas. Ini yang namanya efisiensi tingkat dewa. Meksiko nyerat tekanannya, jaga rapat formasi pertahanan mereka, terus pelan tapi pasti membedah pertahanan Ceko buat nyiptain peluang yang benar-benar mematikan. Masuk ke bagian kedua, kontra squad. Kita bakal lihat gimana perpaduan mematikan antara energi debutan muda sama ketenangan para legenda. Di laga ini, Aguirre berani banget ngelakuin 5 perubahan starter. Dan dari sini kita bisa lihat dinamika squad yang beneran bikin geleng-geleng kepala. Coba lihat angka ini, 17 tahun, 253 hari. Ini usianya Gilberto Mora. Coba deh, bayangin kamu umur belasan tahun dan udah turun jadi starter di panggung sepak bola paling bergengsi sejagat. Mora nggak sekedar numpang main, dia langsung mecahin rekor sebagai starter termuda Meksiko di Piala Dunia sejak setidaknya tahun 1954. Malahan, di level global, dia starter termuda sejak Femi Opabunmi dari Nigeria di tahun 2002 lalu. Dan penampilannya, jauh dari kata demam panggung. Mora bikin 2 peluang krusial di laga ini. Aguirre jelas nggak salah masang taruhan, di remaja dengan visi bermain seluas ini. Terus, ledakan darah mudanya ternyata nggak berhenti di Mora aja. Angka selanjutnya, 22 tahun, 41 hari. Ini usianya Mateo Chavez waktu dia mecah kebuntuan buat nyetak gol pembuka. Lewat gol internasional pertamanya ini, Chavez langsung nulis namanya di buku sejarah sebagai pencetak gol termuda Meksiko di Piala Dunia sejak, coba tebak, ya sejak Javier Chicharito Hernandez ngebobol gawang Argentina di tahun 2010. Benar-benar ada energi yang segar, rasa lapar, dan keberanian buat mengeksekusi peluang dari generasi baru L3 ini. Nah, untuk melengkapi spektrum squad yang luar biasa ini, di ujung satunya lagi, kita punya angka yang super masif, 40 tahun, 346 hari. Siapa lagi kalau bukan Guillermo Ochoa, sang penjaga gawang legendaris. Waktu dia dimasukin di 12 menit terakhir pertandingan, dia resmi ngegeser rekor Rafa Marquez sebagai pemain tertua Meksiko yang pernah tampil di Piala Dunia. Dan yang lebih gilanya lagi, malam itu di Stadion Mexico City, Ochoa resmi masuk ke klub paling eksklusif di dunia sepak bola, bersanding sama Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo sebagai pemain yang pernah main di 6 edisi Piala Dunia yang berbeda. Ketenangan dan kepemimpinan mutlak yang dia bawa ke lini belakang, itu benar-benar jadi penyeimbang sempurna buat semangat meledak-ledak para pemain mudanya. Sekarang, kita masuk ke bagian ketiga, titik balik babak kedua dan gimana akhirnya Meksiko bisa ngeksploitasi celah pertahanan Ceko.
Setelah babak pertama yang agak alot karena adu taktik, Meksiko langsung tancap gas di babak kedua. Mereka beneran manfaatin garis pertahanan Ceko yang mulai kelihatan kehabisan napas. Menit ke-55 jadi momen ledakannya. Coba perhatiin deh, gimana pergerakan taktis ini berawal dari Luis Romo. Dia bawa bola ngelewatin 3 pemain Ceko, sebuah penetrasi brilian yang rusak total struktur lawan, terus ngasih umpan manis yang diselesain dengan super tenang oleh Chavez ke sudut kiri bawah gawang. Gak butuh waktu lama, cuma 5 menit berselang di menit ke-60, visi si anak ajaib 17 tahun Gilberto Mora kembali makan korban. Umpan tajamnya bikin bek Ceko panik dan buang bola sembarangan. Bolanya mantul, dan bam! Julian Quiñones sudah nunggu di sana buat nyentek bola masuk. Lalu, momen emosional di menit ke-78 waktu Ochoa masuk lapangan. Tapi ingat, Ochoa masuk gak cuma buat pamer rekor ya. Di menit ke-90, tendangan jauh Ochoa langsung membelah lapangan, bola nemuin Roberto Alvarado, disodorin ke Alvaro Fidalgo, dan boom! Gol ketiga bersarang mulus di atap gawang. 3 gol dari skema serangan yang bervariasi dan mematikan banget. Jadi, takeaway pentingnya adalah kemenangan ini sama sekali bukan kebetulan. Ini dominasi mutlak yang didukung data. Kalau kita lihat catatan Opta setelah laga ini, kita makin yakin sama kehebatan mereka. Fidalgo jadi pemain ke-6 dalam sejarah Meksiko yang cetak gol di Piala Dunia sebagai pemain pengganti. Dan asalnya, ini gol pertamanya di penampilan pertamanya juga dari bangku cadangan buat L3. Luar biasa kan? Di sisi lain, Julian Quiñones juga nyamain rekor Chicharito dari tahun 2010 dengan nyetak lebih dari 1 gol dalam satu edisi turnamen. Tapi, di balik euforia Meksiko ini, ada realitas yang sangat pahit buat Ceko. Mereka harus pulang dan tersingkir cuma bawa 1 poin. Terakhir kali mereka dapat poin kurang dari 2 di fase grup Piala Dunia, itu tahun 1970, waktu namanya masih Cekoslovakia. Dan ironisnya nih, itu juga terjadi pas mereka main di Meksiko. Sejarah kadang memang punya cara yang cukup kejam buat ngulang kejadiannya. Dan semua analisis ini bawa kita ke satu pemikiran terakhir. Meksiko udah ngebuktiin kalau mereka ini bukan sekedar tim yang jago ngandalin semangat tuan rumah, tapi beneran ancaman taktis yang nyata. Di belakang mereka super tangguh, nggak kebobolan 1 gol pun. Di depan, sangat mematikan. Mereka bisa ngubah kualitas peluang XG mereka jadi gol nyata, lewat kombinasi gila antara tenaga kuda pemain debutan dan pengalaman matang para veteran. Ujian mereka selanjutnya di babak gugur adalah Skotlandia. Pertanyaannya sekarang, kalau mereka bisa terus bikin serangan lawan mati kutu dan mengeksekusi transisi seefisien ini, apakah ini saatnya buat L3 untuk nggak sekedar ngelewatin kutukan laga keempat, tapi benar-benar melangkah jauh jadi penantang gelar juara sejati? Coba kalian pikirin itu, sambil kita tunggu gimana racikan strategi Javier Aguirre selanjutnya berkembang di fase sistem gugur. Oke, terima kasih udah gabung di sesi bedah taktik kali ini. Sampai jumpa di analisis pertandingan berikutnya.